Pemirsa, di persidangan Agus Nurpatria mengaku merasa dibohongi oleh Ferdy Sambo karena mantan Kadif Propam Polri tersebut menyampaikan peristiwa yang telah Sambo rekayasa. Saat itu Agus percaya saja dengan ucapan Sambo karena menilai pernyataan Sambo ini masih wajar. Sambo menyatakan bahwa ini bagian dari apa? Maksudnya yang mulia? Apa yang disampaikan saudara Ferdy Sambo tadi? Pada waktu kita kumpul bareng-bareng itu. Ya. Pada waktu kumpul tadi yang dua hal itu yang saya ingat ya, mulia. Terkait pemeriksaan awal dilanjutkan oleh Paminal. Kedua, beliau sangat terpukul atas terjadinya peristiwa pelecehan dan tembak menembak yang mulia. Pelecehan seksual, peristiwa pelecehan seksual dan tembak menembak. Ya. Setelah mendapatkan arahan seperti itu, apa yang terjadi pada saudara dan kawan-kawan yang mendapat pengarahan itu? Tidak ada yang mulia, karena kan saya hanya nunggu perintah. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu. Siap. Atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang mulia. Siap. Maksud kami pada saat itu saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja yang mulia. Hal yang wajar saja. Siap. Walaupun di kemudian hari berubah. Siap, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap yang mulia. Mas Heri, kalau kita lihat dari keterangan Agus Nurpatria dan persidangan sebelumnya, posisi Sambo ini masih bisa berkelit tidak? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa seperti Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Ini seperti apa? Kalau hukuman nanti kita tunggu putusan akhir ya Mbak ya. Karena putusan itu kan ada putusan pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas. Tapi dalam konteks pertanyaan Mbak tadi, posisi, saya rasa dari sidang ke sidang, bahkan yang terakhir-terakhir ini kan saksi mulai, walaupun bawahan kemarin kita kaitkan dengan relasi kuasa, sudah mulai berani untuk menunjukkan sikap, menyampaikan rasa kekesalan, dan di ujungnya semua satu suara mengatakan bahwa semua hanya menjalankan skenario Pak Sambo. Dan yang bisa dijalankan oleh Pak Sambo sendiri adalah konsistensi saja. Ya. Bahwa dari awal mengatakan adanya pelecehan, dan kemudian dia tidak, mungkin juga akan mengcopy paste yang sama ya. Tidak tahu akan hal-hal yang dianggapnya dia tidak membuat skenarionya. Seperti yang dari awal disampaikan bahwa kata hajar pun masih dipertahankan kan, itu bukan untuk menembak. Ya. Jadi saya rasa itu hanya akan jadi upaya untuk membela diri, tapi sifatnya, mohon maaf, ini menurut saya monolog aja. Jadi hanya dari versinya Pak Sambo tanpa didukung dengan keterangan saksi. Tapi kita nggak tahu ya apakah, tapi kalau sejauh ini sekali lagi tidak ada keterangan saksi yang mendukung ke arah sana. Alat bukti yang lain juga tidak mendukung. Karena dalam konteks bahwa adanya pelecehan itu tidak ada saksi, tidak ada alat bukti yang mendukung, sehingga kalaupun yang dikaitkan adalah persoalan nanti akan disampaikan oleh ahli itu dalam konteks nanti hakim mempertimbangkan juga tidak punya, saya bisa katakan hakim tidak punya kewajiban untuk menggunakan keterangan ahli itu. Jadi hakim punya independensi terkait apakah keterangan ahli itu akan dipertimbangkan atau tidak. Dan bagaimana menjelaskan suatu fakta hukum dengan hanya menyandarkan pada satu keterangan ahli saja. Saya rasa ini yang agak berat di posisinya Pak FS ya. Karena sekali lagi tidak ada orang yang katakanlah setuju atau sama pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya Pak FS. Jadi persoalan pembuktian ini bukan persoalan yang main-main, karena sekali lagi selalu diulang-ulang oleh semua orang yang bicara tentang pidana adalah pidana itu bicara tentang kebenaran material. Bahkan buktinya harus seterang cahaya. Nah, dalam persoalan ini apa yang bisa menerangkan kepada kita semua, meyakinkan hakim tentunya. Karena apa yang dilakukan oleh para pihak dalam konteks pembuktian itu adalah meyakinkan hakim, Mbak. Sehingga apakah nanti hakim itu akan mengatakan bahwa si orang ini kah yang bertanggung jawab atau tidak, itu pasti berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi. Mas Martin, apa yang dikatakan Mas Heri ini menarik. Sekiranya menurut Mas Martin dan juga kuasa hukum, apa yang kita dengarkan hari ini di persidangan cukup akan menjadi modal meyakinkan hakim, ataukah jangan-jangan ini masih berputar-putar di arah yang sama saja? Mereka merasa dibohongi, tapi Ferdy Sambo juga mengakui bahwa itu kesalahan dia menginstruksikan jajarannya. Seputar di situ, tidak ada yang terlalu dalam, seperti apa? Jadi gini aja sebenarnya Mbak Caca,
Suruh aja itu para terdakwa obstruction of justice untuk membaca tugas dan tanggung jawab dan fungsi mereka masing-masing sesuai jabatan dan juga kesatuan ya. Seperti contoh Propam. Apakah Propam diturunkan ke lapangan ketika ada peristiwa pidana? Apakah tugas Propam itu menyelidiki atau menyidik suatu tindak pidana? Apakah tugas Propam mengambil ataupun menghilangkan barang bukti? Saya pikir tidak. Lalu tugas Reskrim, apakah tugas Reskrim menerima perintah bukan dari atasannya langsung, dan dalam konteks kasus ini diduga ya ikut serta untuk menghancurkan ataupun menghilangkan DVR. Apakah ada tugas dari Reskrim seperti itu? Apakah dalam suatu dugaan peristiwa pidana yang sudah diselidiki oleh yurisdiksi wilayah hukum lain dari pihak-pihak yang tidak memiliki surat perintah bisa ikut serta melakukan penyelidikan? Ingatkan saja sama hal-hal yang sifatnya mandatori dulu. Kalau masalah orkestra yang mereka sampaikan, saya pikir itu suaranya semua sama. Ini diduga keras ya, dalam satu konsep pembelaan ya, ataupun pembantahan terhadap peristiwa yang sebenarnya, yang saya duga keras ini sudah pada janjian. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Saya dalam hal ini memang setuju mereka korban, tapi saya tidak setuju kalau dikatakan mereka ini tidak bersalah. Nah, kadar kesalahan nanti biarlah hakim yang menilai apakah kadar kesalahan itu adalah dengan sengaja atau karena unsur kelalaian. Sampai situ aja untuk yang perkara obstruction of justice. Saya tambahkan lagi mengenai Verdi Sambo dan PC. Sebenarnya penegakan hukum ataupun adjudikasi ataupun penyelidikan dan penyidikan dalam perkara Verdi Sambo dan PC ini sudah sangat menguntungkan mereka. Kenapa? Karena setelah pasca mereka terbukti berbohong ya, merekayasa kasus, membuat laporan palsu, ternyata dikasih kesempatan lagi untuk dites apakah memang benar-benar berbohong gitu ya, dengan cara diperiksa menggunakan lie detector. Ini publik jangan sampai lupa. Nah, ketika diperiksa menggunakan lie detector, kan mereka ditanyakan lagi terkait peristiwa katanya kekerasan seksual, diperkosa. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak itu digunakan oleh jaksa sebagai surat dakwaan? Nggak ada, karena tidak didukung dengan bukti yang kuat. Even dites dengan lie detector pun ternyata gagal. Oleh karena itu ya semua cuma pepesan kosong, omong kosong belaka, hanya akal-akalan ya. Dan kami duga untuk mengkaburkan peristiwa yang sebenarnya. Ya karena gini Mbak Caca, ini ya yang namanya orang diperkosa ya, yang delik material itu harus bisa dibuktikan. Alat kelamin pelaku masuk ke dalam alat kelaminnya perempuan. Nah itu biasanya melalui visum. Ini mereka nggak gunakan. Ya oleh karena itu laporan mereka di SP3 dan memang tadi saya setuju yang disampaikan oleh ini ya ahli pidana Pak Heri, seharusnya tidak usah dibahas lagi. Dan mengenai perapit, saya pikir apa yang mau diperapit, orang peristiwanya nggak ada, jadi percuma buang-buang waktu. Dan saya yakin hakim sudah memiliki keyakinan dan ketetapan hati ya dari cara mereka cara majelis pemeriksa saksi. Saya yakin sekali bahwa sebenarnya hakim ini sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Sekarang saya kembali kepada Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya kalau dalam persidangan ini apa sih yang seharusnya digali? Karena kalau saya mungkin tidak melihat secara keseluruhan sidang dari awal sampai akhir, dari jam 9 sampai dengan sore hari. Tapi memang sedikit berputar-putar di arah yang sama saja. Merasa terintimidasi, dibohongi, tapi Verdi Sambo dengan keterangannya memang istrinya diperkosa. Tidak ada yang diungkap lebih dalam. Seperti apa? Iya, memang karena sidang ini ibaratnya lari-lari maraton, Mbak, bukan lari sprint ya. Jadi jaraknya panjang karena melibatkan banyak orang juga. Tapi saya cuplikan sedikit, misal di kasus yang kemarin RR ya, diajukan di muka persidangan, didengarkan keterangannya, itu kan hakim mencecarnya dengan cara yang menurut saya nggak biasa. Ya, dia bertanya seakan-akan sudah tidak percaya dari awal, sehingga ini baik nggak sih? Efek psikologis orang yang tidak dipercaya itu akan berusaha meyakinkan. Sehingga banyak hal yang kemudian dijelaskan di situ yang kemudian dinilai sebenarnya oleh hakim, ini masuk nggak ke keterangan yang sebelumnya atau ini baru keterangannya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah itu lagi. Saya rasa hal itu yang sebenarnya adalah perangkap ya, dalam tanda petik yang baik untuk kemudian menggiring orang yang memang dari awal sudah punya relasi kuasa yang dekat. Kalau kita lihat misalnya RR saja kemarin itu kan jadi ajudannya Pak Sambo ataupun kedekatan dengan Pak Sambo bukan di sekitar tahun 2020 sekian ya Mbak, tapi sudah di belakang-belakang sudah menjalin hubungan yang baik begitu dengan Pak Sambo secara kedinasan begitu. Jadi untuk membongkar ini memang tidak mudah, bahkan kalau kita mencuplikan kalimatnya masih
penggunaan katanya pun masih sangat lembut dan sangat menghormati Pak FS kan dengan mengatakan Bapak dan lain sebagainya. Saya rasa ini yang kemudian jadi kerisauan hakim dan akhirnya yang nonton ini merasa ini kok terlalu panjang dan pengennya cepat saja. Tapi dalam proses beracara memang tidak demikian. Kita harus memperhatikan banyak hal, kesesuaian antara saksi dan juga alat bukti tadi. Jadi kalau kita mau shortcut, jalan pintas, memang bukan proses beracara yang dipilih, Mbak. Nah, tapi ketika sudah masuk ke proses ini, inilah tahapan-tahapan yang memang jantungnya dalam konteks proses panjang dari persidangan itu adalah pembuktian. Oke, terima kasih Mas Heri, kita tunggu nanti. Dan terima kasih juga Bang Martin, kita tunggu lagi esok ini ada sidang Eliezer, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan yang menjadi saksi adalah Ferdi Sambo. Tampaknya persidangan besok akan sangat menarik. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Kita ketemu lagi esok.